Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Ibu APT Arisanti, SSI, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, D4 tingkat 2, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar dengan mata kuliah Teknologi Sediaan Listrik Solid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penyusunan makalah yang telah kami buat, yaitu judul makalah metode pembuatan suspensi ketidakstabilan suspensi. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ai Syamsi, NIM PO 714251221002. Kemudian ada Aswar, NIM PO 714251221006. Salsabila Sri Rejeki, PO 714251221027. Indah Rizky Wahyuni, PO 714251221042, dan juga Mutia Rizky Zahra, PO 714251221046. Baik, langsung saja. Latar belakang dari penyusunan makalah ini yaitu sediaan farmasi yang ada di pasaran sangat bervariasi, mulai yang terbentuk padat, setengah padat, dan cair. Sediaan padat misalnya kapsul, tablet, suppositoria, dan serbuk. Kemudian sediaan setengah padat misalnya krim, salep, pasta, dan juga gel. Dan sediaan cair misalnya sirup, emulsi, eliksir, dan obat kumur. Kemudian semua sediaan dibuat dengan mempertimbangkan kestabilan kandungan bahan, berkhasiat, kenyamanan, keamanan, dan tujuan terapi yang maksimal dengan efek samping yang minimal. Pemilihan bentuk sediaan juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien yang akan berdampak pada keberhasilan pengobatan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sediaan suspensi? Yang kedua, apa saja metode yang digunakan dalam pembuatan suspensi? Dan yang ketiga, ada apa saja ketidakstabilan suspensi. Nah, pembahasannya menurut Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 61, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Jenis-jenis suspensi. Yang pertama, suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai susu atau magma termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai lotion termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Dan yang keempat atau terakhir, suspensi ophthalmik seperti tertera pada sediaan obat mata. Nah, teman-teman bisa melihat ada pun contoh suspensi-suspensi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode pembuatan suspensi. Yang pertama, metode dispersi. Metode dispersi adalah serbuk yang terbagi harus didispersi dalam cairan pembawa. Umumnya sebagai cairan pembawa adalah air. Dalam formulasi suspensi yang penting adalah partikel-partikel harus terdispersi betul di dalam fase air. Mendispersi serbuk yang terdapat dalam air kadang-kadang sukar. Hal ini disebabkan karena adanya udara, lemak, dan lain-lain yang terkontaminasi pada permukaan serbuk. Yang kedua yaitu metode presipitasi. Metode presipitasi adalah dengan pelarut organik dilakukan dengan zat yang tidak larut dalam air. Dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang dapat dicampur dengan air, lalu ditambahkan air suling dengan kondisi tertentu. Pelarut organik yang digunakan adalah etanol, metanol, propilenglikol, dan gliserin. Yang perlu diperhatikan dengan metode ini adalah kontrol ukuran partikel, yaitu terjadinya bentuk polimorfi atau hidrat dari kristal. Yang selanjutnya yaitu stabilitas suspensi. Stabilitas fisik suspensi farmasi adalah kondisi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan mereka tetap terdispersi merata. Karena keadaan ideal ini jarang terpenuhi, maka perlu ditambah penyataan, yaitu jika partikel tetap mengendap maka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengujukan yang ringan.
Adapun sifat-sifat yang diinginkan dalam suatu suspensi formasi, yang pertama, suatu suspensi formasi yang dibuat dengan tepat, mengendap secara lambat dan harus rata lagi bila dikocok. Yang kedua, yaitu karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka waktu yang lama pada penyimpanan. Yang ketiga, yaitu suspensi harus bisa dituang dari wadah dengan cepat dan homogen. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilnya suspensi. Yang pertama yaitu ukuran partikel, di mana partikel yang berukuran kecil merupakan salah satu cara untuk menaikkan stabilitas fisik sistem disper. Partikel-partikel yang lebih kecil dalam derajat tertentu cenderung terdispersi lebih cepat dan akan lebih lambat memisah dari mediumnya. Kemudian pengecilan ukuran partikel juga berakibat naiknya energi bebas permukaan karena bertambah luas permukaan partikel sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Yang kedua yaitu sedikit banyaknya bergerak partikel, di mana kecepatan sedimentasi berbanding terbalik dengan viskositas medium disper. Berarti kenaikan viskositas akan menurunkan kecepatan sedimentasi tapi tidak dapat menghentikan sedimentasi. Pengecilan ukuran partikel fase disper meningkatkan luas permukaan total fase padat yang berarti meningkatkan luas antar muka fase padat dan cairan yang mengakibatkan naiknya viskositas sistem. Kemudian yang ketiga yaitu tolak menolak dari antar partikel karena adanya muatan listrik. Agregasi dapat dihindari jika partikel memiliki muatan listrik yang sama sehingga terjadi tolak menolak antar partikel. Zat padat yang didispersikan pada sistem berair akan memiliki beberapa tipe muatan. Muatan ini diperoleh dengan beberapa cara ionisasi gugus kimiawi pada permukaan padat atau absorpsi elektrolit dari larutan. Kedua mekanisme terjadi ini yang umum terjadi. Kemudian yang keempat yaitu konsentrasi partikel. Konsentrasi partikel tersuspensi yang tinggi meningkatkan kemungkinan benturan partikel-partikel. Namun demikian konsentrasi suspensoid biasanya sudah pasti berdasarkan resep atau formula sehingga tidak dapat lagi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yaitu suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi pada larutan pembawanya. Ada dua metode dalam pembuatan suspensi yaitu metode dispersi dan presipitasi. Stabilitas fisik suspensi farmasi adalah kondisi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan mereka tetap terdispersi merata. Karena keadaan ideal ini jarang terpenuhi, maka perlu ditambah pernyataan yaitu jika partikel tetap mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan penggojokan yang ringan. Baik, cukup sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.